wonten yaumil akhir. Para jamaah sedaya kados padatanipun setiap malam Sabtu menika kagem acara memperlancar kader-kader dakwah Al-Istihar. Pramila ing mriki kawula minangkani wakil dari Yayasan Al-Istihar sepindah malih matur suwun sanget atas tempat, waktu dan perhatian ingkang panjenengan paringaken dumateng Yayasan Al-Istihar sehingga sampun kathah cara napa nggih lari sekolahno alumninipun nggih alumninipun Al-Istihar alhamdulillah sampun kathah nggih sampun ngaos teng mriku. Salajengipun niki mengke ingkang badhe maos nggih menika Ustadz Yansoni niki mengke ugi niki kula tepangaken anggota baru nggih menika Ustadz Khairul Huda Magister Pendidikan. Insya Allah malam Sabtu ngajeng ingkang ngisi nggih menika Ustadz Huda menika Khairul Huda niki wau kula kan mriki kersane semerep tempatipun mangke mboten mriki riyen mungkin keliru teng Masjid Darussalam. Saderengipun dipun lanjutaken kula badhe menyempurnakan jawaban kula wingi Bu nggih masalah baji badal ya. Terus wingi nika nggih sampun leres jawaban kula bahwa mengenai haji badal itu ada beberapa pendapat yang tidak sama. Cuma wingi mboten kula paringi hadisipun ngoten nggih. Nah niki kula paringaken hadis ingkang pertama. Terus riyen niku enten tiyang haji labbaik Allahumma labbaik subruma labbaik subruma ngoten. Lajeng Kanjeng Nabi mireng, lho iki piye to nggih? Sapa subrumah iku? Ngoten. Terus tiyangipun jawab, niki keluarga kula menghajikan badal makili. Lho, lha apa awakmu ki wis haji? Dereng. Lho, ngertos ya? Jadi waktu dia menghajikan, dia itu belum haji. Nah akhirnya yo tanggunganmu dhewe utawa kewajibanmu kuwi dhisikno. Ngoten niki hadis pertama. Akhiripun madhab Syafi'i niku menyimpulkan bahwa membadali haji itu harus sudah haji. Pun niki niku nggih sakniki enten cerita malih. Cerita malih enten tiyang putri jenenge putri ke keluarga raja kira-kira ya ayu. Kira-kira niki namung humor, dereng tamtu keluarga bangsawan niku ayu dereng. Lah putri niki ngadhep teng Kanjeng Nabi. Lajeng pengawalipun Kanjeng Nabi niku nguwesi putri niku. Lah putri niki ya nguwesi. Ngoten nggih. Lajeng dipegang kepalane kalih Kanjeng Nabi, pengawali wau sinten wonten diplengosne. Artine tidak boleh wes-wesan antara lanang lan wedok. Lajeng dipun tangleti saka endi? Kula saking kerajaan zaman. Kula badhe matur Kanjeng Nabi, kula niki menghajikan keluarga kula. Napa pareng mewakili ngoten nggih. Lajeng langsung jawab Kanjeng Nabi, boleh ngoten nggih. Tanpa menanyakan kowe wis haji apa urung. Ngoten lho Bu nggih. Kalau yang pertama, hadis pertama tadi Kanjeng Nabi tanglet, kowe wis haji apa urung? Karena urung akhirnya mboten ansah. Lah yang kedua ini perempuan ini tadi tidak ditanya, hanya boleh. Akhiripun madhab Hanafi nggih. Hanafi menyimpulkan bahwa badal haji itu boleh, tidak perlu wis haji napa dereng. Niki madhab Hanafi. Kalau kita ini biasanya mengikuti madhab Syafi'i, Pak Syafi'i. Kita lho nggih. Lah yang tadi
Hanafi itu boleh, dan otomatis pertanyaan panjenengan wingi niku sing badali niku perempuan apa Bu? Boleh. Jawabipun wanita Bu, boleh. Ngoten nggih. Tanpa ditanya wis haji apa urung, kinten-kinten mangkoten mawon niku asbabul wurudipun ngoten niku. Pramila kagem nyingkat wekdal langsung kemawon tempat swasana kula aturaken Ustaz Yansoni. Monggo kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sekalian, itu merasa putus asa, merasa dosanya itu terlalu besar dan tidak mungkin diampuni. Ini adalah bisikan setan. Ingatlah, sebesar apapun dosa manusia, ampunan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha. Dan Allah diibaratkan itu seperti seorang. Begitu bahagianya Allah saat seorang hambanya itu kembali kepadanya. Yang kedua yaitu pendosa yang bertaubat niku sama dengan tidak berdosa. Kalau pada saat ngerangkum niki tema niki maos niki pendosa yang bertaubat sama dengan tidak berdosa. Nah, niki penjelasannya. Dalam ajaran Islam, status seorang pendosa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh niku sangatlah mulia. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak sekali kisah dalam Islam di mana pendosa besar itu pada akhirnya diampuni dan menjadi hamba yang dicintai Allah. Ingatlah kita pada kisah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, beliau adalah sosok yang memusuhi Islam. Namun taubatnya mengubah beliau menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling agung. Kemudian ada kisah dari Ma'is bin Malik. Tahukah kita bahwa ada seorang sahabat yang tergelincir melakukan dosa besar, tetapi akhirnya ia bertobat, bahkan mendapatkan keridhaan Allah di ujung kehidupannya. Siapakah sosok itu? Sosok itu adalah Ma'is bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang melakukan dosa besar berupa zina, padahal statusnya sudah menikah atau dosa. Kisah tentang Ma'is bin Malik ini menjadi teladan bagi kita dalam bersikap saat kita terperosok dalam kubangan dosa. Kisah nyata yang syarat pelajaran ini diabadikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Buraidah sang perawi hadis menceritakan bahwa Ma'is bin Malik menemui Nabi, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku," minta Ma'is bin Malik kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah pun, "Celaka kamu, pulanglah, minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya," jawab Rasulullah. Mendengar jawaban Rasul tersebut, Ma'is pun beranjak pergi. Tak lama kemudian ia kembali menemui Rasulullah sembari mengatakan, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Rasulullah menjawab, "Celaka kamu, pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya." Beliau menjawab sebagaimana jawaban yang pertama, dan hal itu berulang-ulang sampai 4 kali. Pada kali yang keempat, Rasulullah bertanya, "Dari hal apa
kamu harus aku sucikan Ma'is bin Malik? Ma'is menjawab, dari dosa zina. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, apakah Ma'is itu mengidap penyakit gila? Para sahabat menjawab bahwa Ma'is tidaklah gila. Beliau bertanya lagi, apakah ia baru saja minum khamr? Salah satu sahabat langsung berdiri dan mencium bau mulutnya, namun tidak tercium bau khamr dari mulutnya. Buraidah melanjutkan, kemudian Rasulullah bertanya, apakah benar kamu telah berzina? Ma'is menjawab, ya benar. Lantas beliau memerintahkan untuk ditegakkan hukum rajam terhadap Ma'is. Ia pun akhirnya dirajam. Dalam permasalahan ini, para sahabat yang menyaksikan kejadian itu berbeda pendapat. Apakah Ma'is celaka disebabkan dosanya? Atau apakah dosanya sudah terhapus dengan tobatnya? Para sahabat masih berselisih pendapat akan hal itu selama 2 atau 3 hari. Rasulullah pun datang menemui mereka. Setelah memberi salam, beliau duduk bersama-sama dengan mereka. Lalu beliau berkata, mohonkanlah ampun untuk Ma'is bin Malik. Para sahabat pun memohonkan ampun untuk Ma'is. Semoga Allah mengampuni Ma'is bin Malik. Lantas beliau bersabda, laqad taba taubatan law usimat baina ummatin lawasi'athu. Sungguh Ma'is telah bertobat dengan sempurna. Seandainya tobat Ma'is dapat dibagi di antara satu kaum, pasti tobatnya akan mencukupi mereka semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita dapat mengetahui 3 poin pelajaran. Pertama, betapa hati-hatinya Rasulullah dalam memutuskan dan melaksanakan hukuman rajam. Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Hukum rajam bukanlah pilihan utama Rasulullah. Rasulullah lebih memilih menuntun pelaku dosa tersebut untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah, dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Kisah di atas juga mengisyaratkan seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Ma'is dan lebih menyarankan kepada pertobatan tanpa mendahulukan hukuman had kepadanya. Yang kedua, adapun dosa yang telah dilakukan biarlah hanya pelaku dan Allah saja yang tahu, dan tak perlu aibnya disebarkan sendiri. Setiap orang yang tergelincir melakukan dosa besar masih ada kesempatan baginya untuk kembali bertobat kepada Allah, karena Allah benar-benar Maha Pengampun. Yang ketiga, jalur pertobatan Ma'is bin Malik memang benar-benar pilihannya sendiri, agar dosa-dosa yang telah dilakukannya bersih dan terhapus. Bahkan tobatnya bisa memberikan syafaat untuk penduduk kota Madinah. Ini pertanda bahwa setiap pendosa berhak masuk surga meskipun seberapapun besarnya dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian syarat taubat yang diterima atau taubat nasuha. Taubat itu bukanlah sekedar ucapan astagfirullah dari lisan, tetapi juga penyesalan di dalam hati. Taubat yang diterima atau taubat nasuha ini memiliki 3 syarat utama, yaitu menyesali, menghentikan, dan bertekad kuat. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, menghentikan atau meninggalkan perbuatan dosa tersebut seketika itu juga, bertekad kuat tidak mengulanginya lagi di masa depan. Selain itu, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, seperti menyakiti atau mengambil harta orang lain, maka harus ditambah dengan meminta maaf atau mengembalikan hak tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari jadikan hari ini sebagai titik balik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Juga jangan pernah merasa diri kita terlalu suci untuk menghina pendosa, dan jangan pernah merasa terlalu kotor untuk bertaubat. Pintu taubat masih terbuka lebar sebelum matahari terbit dari barat atau nafas sampai di kerongkongan.
Mari kita tundukkan kepala sejenak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah di jalan-Mu, dan bimbinglah hati kami untuk senantiasa bertobat kepadamu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.